Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesejukan secara fisik. Demikian pula kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejukan ke dalam hati kita dengan keimanan dan hidayahnya, dengan cucuran nikmat-nikmat yang kita harapkan membuat kita semakin istiqamah di jalannya. Kemudian tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua dalam kehidupan sehari-hari secara umum maupun dalam kehidupan berumah tangga. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi nikah. Ya. Antum yang sudah menikah, kira-kira kalau ditanya apa arti kata nikah secara bahasa? Kira-kira bisa jawab enggak? Nikah itu apa artinya? Nikah itu kawin, Ustaz. Apa lagi? Nikah itu artinya apa? Anak pengen nikah, Ustaz. Misalkan. Ya. Tapi apa? Tatkala antum ditanya, antum tahu enggak nikah itu apa? Maka apa? Ini perlu sekali kita ilmui. Perlu sekali kita ketahui apa arti kata nikah sebenarnya. Ya, dan kita tahu bahwasanya nikah itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Wallahu alam mungkin dijadikan salah satu kata serapan sehingga sampai sekarang di Indonesia pun diterapkan. Nikah. Kata para ulama ahli bahasa diambil dari kata ad-dhammu, menghimpun, menggabungkan, menyatukan. Gitu ya. Jadi tatkala antum menikah secara bahasa, ya, antum sedang menyatukan sesuatu. Antum sedang menggabungkan sesuatu. Ya. Secara fisik bisa kita lihat, ya, tatkala seorang laki-laki menikahi seorang wanita, mereka bergabung menjadi satu kesatuan dalam satu rumah tangga. Yang dulunya mungkin dari kecil sampai remaja tidak pernah jumpa. Kemudian Allah takdirkan mereka saling jatuh cinta tatkala proses nazarnya. Sehingga apa? Akhirnya mereka lanjutkan ke jenjang pernikahan dan akhirnya mereka bersatu menjadi satu kesatuan di dalam
rumah tangganya. Itu dari sisi bahasa. Bukan cuma lahiriah saja yang kita satukan tatkala kita hendak menikah dari sisi bahasa, ya. Bukan hanya lahiriah saja, bukan cuma fisiknya saja, ya, akan tetapi juga visi misi rumah tangganya, ya. Apa yang hendak dia lakukan dalam berumah tangga. Itu kan biasanya kalau orang mau nikah kayak gitu kan. Pengen tahu tujuan dia menikah tuh apa. Pengen tahu nanti hendak diarahkan kemana rumah tangganya. Demikian. Sehingga nantinya akan diketemukan, ya, kedua belah pihak yang memiliki keselarasan sehingga mereka bisa berjalan bersama, ya. Ruhnya pun akhirnya dengan disatukan dari unsur-unsur atau dengan unsur-unsur yang memang memiliki kesesuaian, akhirnya bisa bersama-sama. Naam, umum, ya. Jadi secara bahasa nikah itu ad-dhammu. An-nikahu berarti ad-dhammu, ya, menggabungkan, menyatukan, menghimpunkan. Ya, jadi besok lagi kalau misalkan bilang ke Ustadz, Ustadz, ulun hendak menikah, Ustadz, adakah akhwat yang kira-kira direkomendasikan? Berarti sudah paham ya maksudnya, ya, dari sisi bahasa apa. Dan para ulama juga tatkala menggunakan lafal nikah ini, mereka sudah langsung memaksudkannya untuk akadnya, ya, akad nikah tersebut, dan juga mohon maaf, ya, hubungan suami istri. Jadi kata nikah itu, ya ikhwah, kadang otomatis dipahami dengan akad, ya, dan juga kadang langsung otomatis dipahami dengan hubungan suami istri. Seorang laki-laki mendatangi istrinya juga bisa menggunakan kata nikah kalau ditinjau dari bahasa Arab. Nah, ini tergantung konteksnya nanti, ya. Kita akan baca lagi. Di sini penjelasan dari penulis, ya, di antara yang beliau sebutkan dari Imam Abul Hasan An-Naisaburi. Beliau mengatakan, menurut Al-Azhari, nikah dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna al-watu'u, persetubuhan. Ya, perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab perbuatan tersebut. Abu Ali Al-Farisi, beliau pun mengatakan, bangsa Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Ya, jadi nikah yang bermakna akad dengan nikah yang bermakna laki-laki yang mendatangi istrinya, ya, itu sangat tipis perbedaannya. Hanya dilihat dari konteks pembicaraannya saja. Nah, contoh di sini. Tatkala mereka mengatakan nakaha fulanatan, seorang laki-laki menikahi fulanah, ya, seorang wanita. Atau misalkan nakaha binta fulanin, ya, seorang laki-laki menikahi putri Pak Fulan. Ya, misalkan pian menikahi putrinya Pak A, misalkan. Maka ini langsung otomatis dipahami tentang akad nikah. Ya, otomatis dipahami dalam konteks ini sebagai akad nikah. Ya, itu dari sisi bahasa Arab. Okay. Contoh yang lain yang bermakna berbeda, yang bermakna hubungan suami istri. Kalau mereka mengatakan seorang laki-laki nakaham ra'atahu, menikahi istrinya. Nah, sudah jadi istri dinikahi. Maksudnya apa? Nah, dari konteks seperti ini, meskipun kata kerjanya sama-sama nakaha, akan tetapi dilihat dari objeknya, maknanya bisa berbeda. Nah itu, ya, terjemahannya bisa berbeda, padahal sama-sama menggunakan lafal nikah.
Kalau yang dimaksudkan menikah ini yang sebelumnya masih jomblo, ya, maka apa? Berarti akad nikah. Tapi kalau misalkan yang dimaksudkan seseorang yang telah menikah, kemudian menggunakan kata nakaha, ya, kepada istrinya, berarti maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah hubungan suami istri. Itu ya dari sisi bahasa, ya. Nah, kemudian contoh yang lain dari sisi bahasa yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Fadha, beliau mengatakan bangsa Arab itu mengatakan kalau nukihal mar'atu, ya, ini wanita dinikahi, ya, wanita dinikahi. Nah, berarti apa? Berarti wanita tersebut didatangi, digauli oleh suaminya. Ya. Jadi kadang nikah itu lagi-lagi apa? Otomatis dipahami sesuai dengan konteks pembicaraannya. Bisa apa tadi? Dipahami sebagai hubungan suami istri atau apa? Dengan akad pernikahan itu sendiri. Nah, karena apa? Ini ungkapan tentang mohon maaf kemaluannya, ya. Tapi jika mereka mengatakan nakahaha, ya, atau seperti halnya demikian, ya, kalau misalkan seseorang mengatakan nakahaha, laki-laki, ya, menikahi wanita, ya, maka apa? Ini otomatis dipahami, ya, hubungan suami istri yang telah kita sebutkan tadi. Nah, baik ikhwah sekalian, azani wa azakumullah, ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, ya, intinya tadi sudah kita dapatkan. Ya, kalau kita lihat dari tasrif yang lain, misalkan nakahaha, ini jarang digunakan. Berbeda dengan badha'aha. Masih ingat ya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dalam budha' itu apa artinya? Nikah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hubungan suami istri. Seorang laki-laki menyetubuhi istrinya itu bisa berpahala sedekah. Nah, baik, beres insyaallah. Jadi dari sisi bahasa itu sederhana, ya. Nah, adapun menurut syariat, ya, adapun pernikahan menurut syariat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kata beliau, nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Jadi jika ditinjau dari dari apa? Sisi syariat justru lebih khusus, ya, khusus membahas tentang akad perkawinan. Nah, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak dari sisi bahasa, dari sisi syariat, maka kata itu bermakna demikian. Selagi tidak ada satu dalil, satu petunjuk bahwasanya maknanya berbeda dari sisi ini, ya. Itu dari syariat. Jadi makna secara bahasa lebih umum daripada makna secara syariat Islam. Demikian. Dan Al-Qadhi mengatakan, ya, yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya, ya, berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Nah, ada yang mengatakan demikian, maknanya dalam syariat nggak berbeda dengan makna secara bahasa, ya, karena apa? Otomatis sudah. Tatkala seseorang telah menghalalkan seorang wanita dengan menikahinya secara akad yang syar'i, otomatis dia pun halal untuk apa? Untuk mendatanginya. Nah, dan Allah pun berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa minan nisa." Nah, dan janganlah kalian menikahi seseorang yang telah dinikahi oleh
abah kalian dari wanita manapun. Jadi di zaman jahiliyah dahulu ya ikhwah, ya, ada di antara kaum laki-laki yang mereka menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya kah, oleh kakeknya kah, dan seterusnya. Ya, demikian. Sehingga apa? Sehingga ya, seakan-akan kehormatan orang tua itu tidak seberapa dipedulikan. Nah, dan dari sanalah para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini umum. Misalkan ada seorang ayah telah menikahi seorang wanita. Mungkin abahnya Masya Allah ya, awet muda. Kemudian nikah dengan wanita yang cenderung juga sangat muda. Mungkin seumuran sama putranya. Ya, dan dulu sangat normal di budaya atau kebiasaan masyarakat zaman dahulu. Sehingga apa? Tatkala misalkan si ayah ini menceraikan wanita tersebut, baik sudah digauli maupun belum, ya. Kadang apa? Seorang anak juga di zaman jahiliyah itu apa? Tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Ya namanya juga mungkin masih muda, sepantaran kan gitu. Ini umum ya. Baik sudah digauli ataupun belum, haram. Kata para ulama. Haram untuk dinikahi anak dari si bapak tersebut. Ya, demikian. Berbeda halnya dengan yang sebaliknya. Nah, contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya misalkan ya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Ternyata wanita tersebut punya anak gadis. Ya, boleh nggak antum nikahin anak gadisnya? Boleh, syaratnya antum belum menggauli ibunya. Cancel nikahnya sama gadisnya aja. Ya, demikian. Itu berbeda hukumnya. Jadi di sini kita harus paham ya, supaya apa? Tidak tercampur adukkan mana yang halal, mana yang haram. Sudah. Itu singkat sekali dari definisi nikah. Intinya tadi apa? Nikah secara bahasa itu bermakna ad-dhammu, menghimpun, menyatukan, menggabungkan. Ya. Dan juga diitlakkan dengan makna akad pernikahan maupun persetubuhan. Ya. Dan secara syariat ya, disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya maksudnya atau maknanya tidak berbeda dari sisi bahasa. Akad iya, hubungan suami istri juga iya. Baik. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama, anjuran untuk menikah. Enggak dianjurkan aja udah pengen gitu kan? Iya Mas. Apalagi dianjurkan, malah memiliki fadilah-fadilah yang besar. Nah, di sini penulis menyebutkan beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang dia sebutkan atau beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran. Beliau menyebutkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam yang mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau anak keturunan. Nah, di antara yang Allah sebutkan tentang beliau adalah beliau berdoa kepadanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, ya Allah, tolong karuniakan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Ya, yang sudah nikah jangan lupa. Kalaupun pengen punya anak keturunan, pengennya yang seperti apa? Juga antum ungkapkan kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga antum tidak asal punya anak saja, nggak asal senang duniawi saja, ya. Tapi apa? Antum juga mendapatkan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dalam hati dengan kesejukan, keimanan dan kebaikan anak yang Allah karuniakan. Nah, tatkala kita Masya Allah, Alhamdulillah Allah karuniakan anak untuk kita, seneng, ya, anak itu lucu kan gitu, Masya Allah, ya. Kalau masih kecil, ya. Kalau sudah besar ya beda lagi. Nah, tatkala masih kecil Masya Allah nyenengin dipandang, tingkahnya juga menyejukkan. Tapi apa? Tatkala semakin dewasa, kelucuannya itu mungkin akan semakin hilang. Lucu secara fisiknya, lucu secara tingkahnya sudah tidak seperti dahulu lagi. Maka kebahagiaan yang mana yang antum cari? Anak yang seperti apa yang antum harapkan dahulu? Ya, yang senantiasa antum minta Allah agar memberikan antum hal tersebut. Tentunya bukan sekedar anak yang terus jadi anak. Kan tidak demikian, ya. Wal'iyadzubillah. Kalau misalkan ada seorang anak yang terlahir, mohon maaf, dalam kondisi memiliki keterbelakangan mental. Sehingga dari kecil sampai fisiknya membesar pun mentalnya tetap anak. Kan bukan demikian yang kita inginkan. Gitu enggak? Iya tidak? Iya betul. Makanya apa? Senantiasa hendaklah kita kaitkan doa kita tatkala minta keturunan kepada Allah, keturunan yang baik, ya. Nah, yang kecilnya nyenengin, ya, dan tatkala beranjak semakin dewasa, ya, anaknya juga baik, anaknya nurut, anaknya solih, berbakti kepada orang tua. Antum yang nikah meskipun mungkin sekarang masih muda, nanti apa? Jadi tua juga. Ya, ingat ya. Demikian. Jadi minta anak itu kita punya apa? Pandangan yang cukup panjang. Kita sadar anak ini nggak bakal terus anak-anak. Ya, ada masa mereka, mohon maaf, bisa berontak kalau misalkan mereka bukan anak yang baik. Nah, innaka sami'ud du'a. Beliau pun bertawassul kepada Allah dengan memuji Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar permohonan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada beliau, ya. Nah, di antara yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran di ayat setelahnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah ijabahi alhamdulillah, ya, tatkala beliau salat di mihrabnya, di tempat salatnya, malaikat memberikan wahyu kepada Nabi Zakaria bahwasanya apa? Bahwasanya Allah mengaruniakan kepada beliau anak yang saleh. Namanya siapa? Yahya. Nah, kemudian di ayat yang lain masih disebutkan tentang Nabi Zakaria, tentang doanya. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Dan tatkala Nabi Zakaria menyeru Rabbnya, ya Allah, tolong jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri. Bukan hidup jomblo terus seumur hidup, bukan. Maksudnya apa? Tidak memiliki anak keturunan, ya. Dan demikian ya, wah, banyak sekali orang-orang yang Allah takdirkan, ya, setelah pernikahannya tidak langsung dikaruniai putra. Selang sampai bertahun-tahun, lihat kawan-kawannya sudah punya momongan, akhirnya apa? Akhirnya rasanya semakin merindukan sosok anak. Ya, maka apa? Jangan lupa jika memang serius, serius pengen punya anak dan merasa siap untuk apa? Mendidik seorang anak dan membesarkannya. Maka apa? Mintalah kepada Allah, jangan cuma usaha saja. Ya.
Ustaz udah berladang tiap hari, hampir tiap hari berladang terus Ustaz. Ya, itu ya. Bukan itu saja. Allah lah yang maha kuasa untuk menjadikan usaha itu menjadi membuahkan sesuatu. Ya, bahkan mungkin orang yang sebaliknya nggak pengen segera punya anak, masya Allah, alhamdulillah ternyata Ternyata Allah karuniai dia anak. Jadi ya ikhwah, usaha kita dalam mengusahakan atau hendak memperoleh sesuatu hendaklah selalu diiringi dengan doa. Masih ingat hadis yang kita bahas tentang seseorang yang dianggap serius? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ihris ala ma yanfa'uk. Jika antum pandang memiliki anak itu akan bermanfaat untuk antum, membahagiakan antum dan seterusnya, maka Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu. Semangat. Namanya orang pengen punya anak, sudah rasanya rasanya itu pengen gendong ngomongan gitu loh, masya Allah. Apalagi biasanya mbahnya, ya, atau abah antum, pengen segera punya cucu. Ya, antum juga sama, masya Allah, ya, pengen segera punya anak. Nah, maka semangat antum, ya, semangat untuk mengusahakannya, ya. Kemudian apalagi? Wasta'in billahi, dan mintalah tolong kepada Allah supaya usaha antum ini jadi. Ya, wala ta'jiz, jangan pernah merasa pesimis. Jangan merasa lemah. Kalau seseorang sudah punya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penolongnya, maka siapa yang mampu menghalangi lagi jika Allah Subhanahu wa taala hendak menolong kita. Demikian ya, jangan putus asa. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam aja lama gitu kan baru punya putra. Enggak ada putus asanya. Ya, enggak putus asa beliau dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa. Allah lah pencipta makhluknya. Maka memperbaiki yang diciptakannya itu lebih gampang bagi Allah. Demikian. Kemudian ya, di antara ayat yang sudah pernah kita sebutkan dahulu ya ikhwah, ya, Allah bercerita tentang para rasul, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui maupun sebelum beliau alaihi salam. Ya, walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh telah kami utus rasul sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami pun telah menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan, istri-istri dan anak-anak keturunan. Maka suatu pelajaran penting buat kita yang sudah kita ketahui, tatkala kita mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita tidak enggan, ya, tidak menolak sunnah beliau ini. Nabi aja diingatkan bahwasanya pendahulu beliau dari kalangan sesama Nabi punya bini dan juga punya anak. Maka jangan sampai kita tidak seperti mereka, bahkan mungkin lebih mirip sama orang-orang Nasrani. Dari kalangan siapanya? Rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya itu ya, nggak nikah, kawin mungkin ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya, memerintahkan kaum muslimin, ya ikhwan. Apa firman Allah? Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum wa ankihu, dan nikahkanlah. Tuh, ternyata kita ya ikhwah, tatkala memiliki seseorang yang kita pandang telah layak untuk menikah, sudah mampu untuk menikah, ya, biasanya ini abah-abah tatkala mereka memiliki anak perempuan. Ini anak ulun ini kelihatannya sudah layak untuk menikah, sudah siap, sudah usianya, ya. Maka demikian, dia kena perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, nikahkanlah, ya.
orang-orang yang sendirian, orang-orang yang masih single di antara kalian, baik itu belum menikah sama sekali maupun yang pernah menikah tapi bercerai atau ditinggal wafat oleh pasangannya. Nikahkanlah, ya. Nikahkanlah mereka serta orang-orang yang layak min ibadikum wa imaikum, meskipun mereka statusnya budak, meskipun mereka statusnya hamba sahaya, laki-laki maupun wanita. Dan Allah berjanji apa, Pak? Kalau mereka dulunya iyakunu fuqara, kalau misalkan mereka dahulu itu kelihatannya fakir, kekurangan. Masya Allah. Ini motivasi ini. Anak pengen jadi konglomerat. Ya, maka apa? Cara di antara cara yang Allah syariatkan, di antara wasilah kecukupan, kemakmuran yang akan Allah berikan bagi seorang hamba adalah nikah, sebagaimana firman Allah, iyakunu fuqara, kalau mereka dahulu orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya. Ya. Jadi pernikahan itu, Mas, Mbak, adalah sebab datangnya rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu. Kalau antum merasa sudah siap fisik dan mental, ya, apalagi dari sisi finansial, maka apa? Maka jangan tunda-tunda lagi untuk menikah, supaya apa? Aman agama antum dan juga aman kehormatan antum. Juga selain itu bertambah rizki antum, niscaya Allah yang mencukupinya. Nah, ini dalam surat An-Nur ayat 32. Ya. Makanya ya, sebagian orang ya berkesimpulan bahwasanya kalau misalkan nih saya nikah sekali nikah sekali apa? Belum kaya juga, ya, masih susah juga. Berarti apa? Oh, jangan-jangan saya harus nikah lagi. Supaya apa? Supaya Allah berikan kelapangan rizki. Ya, dan sebagian sampai asatidz mengatakan apa, mengingatkan kepada kita, kalau misalkan merasa mampu untuk adil, ya, bersikap adil untuk istri-istrinya nantinya, jangan ragu. Karena apa? Wanita yang pertama yang kita nikahi dahulu, ya, sebelum menikah dengan kita, siapa yang ngasih rizkinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jamin rizkinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula setelah menikah dengan kita, Allah juga telah menyiapkan rizki yang sudah Allah takdirkan bagi dia. Kalau antum nikah lagi, ini kok kayak motivasi suruh kawin lagi, ya? Gak mesti demikian, ya. Tapi kalau antum merasa antum mampu, bahkan mungkin antum kalau gak nikah bahaya bisa terjatuh ke dalam mudarat yang lebih besar, jatuh kepada perzinaan, susah menjaga pandangan, susah menjaga agama, maka apa? Antum harus berusaha, ya. Dan antum harus yakin bahwasanya apa? Kalau antum hendak menikah lagi, maka apa ya ikhwah? Maka orang yang hendak antum nikahi pun sama seperti wanita pertama yang antum nikahi dahulu. Allah telah menjamin rizkinya sebelum menikah dengan antum, demikian pula setelah menikahi antum. Ya, bahkan setelah pernikahan Allah janjikan akan Allah cukupi rizkinya. Nah, dan hadis-hadis ini kata penulis mengenai pernikahan sangatlah banyak, ya. Contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu", apabila seorang hambanya Allah itu nikah, faqad istakmala nisfad dini,
maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Alhamdulillah ya Mas ya, udah nikah. Separuhnya sudah sempurna. Alhamdulillah. Falyattaqillaha fima baqi. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dengan bagian yang tersisa. Dalam hadis yang lain, hadis yang menjadi teguran bagi kita yang mungkin kesulitan dalam menjaga dua hal yang biasanya sumber dosa itu berasal darinya. Apa itu ya ikhwah? Nih, lisan dan juga kemaluan. Nabi SAW bersabda, "Man waqahu Allahu syarrathnain." Siapa saja yang Allah lindungi, Allah jaga dari keburukan dua hal, walajal jannah, niscaya dia akan memasuki surga. Terjamin ya ikhwah. Ya. Jadi antum nikah itu berarti apa? Antum sedang mengusahakan supaya antum terjamin surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW tersebut, "Man waqahu Allahu syarrathnain." Siapa saja yang Allah jaga dari keburukan dua hal, berarti dia pasti akan masuk surga. Di antaranya apa? Ma baina lahyaihi, apa yang berada di antara kedua rahangnya. Ya, kedua rahangnya, rahang atas dan rahang bawah. Berarti apanya? Mulutnya, lidahnya. Kalau Allah pelihara kita dari keburukannya, Allah bantu kita menjaga lisan kita supaya tidak mengucapkan hal-hal yang haram, mengucapkan kesyirikan, naudzubillah, ya, mengucapkan hal-hal yang keji, ya, dan seterusnya. Maka apa? Itu ciri kita dijaga oleh Allah sehingga apa? Nanti insya Allah atau pasti masuk surga. Ya. Dan yang kedua apa? Wama baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara kedua kakinya. Kalau antum dijaga oleh Allah, dimudahkan untuk nikah. Jaga kemaluan antum dengan cara apa? Dengan cara yang halal, dengan mendatangi wanita yang Allah halalkan. Wanita juga demikian, ya, tidak meluapkan syahwatnya kecuali kepada suami yang sah baginya. Maka apa? Ciri Allah jaga antum. Allah ingin kebaikan buat antum. Ya, Allah ingin agar antum menjadi salah satu penghuni surga. Kalau sudah Allah jaga antum dari sisi kemaluan, maka hendaklah antum juga bertakwa kepada Allah dari sisi lisan. Yang mungkin belum nikah, Allah sudah bantu, Masya Allah, ya, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat, tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Maka apa? Antum punya kewajiban yang lain untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan yang diantara kedua kaki, ya, bertakwa kepada Allah dengan menikah, ya. Makanya apa? Sekali lagi, hendaklah para pemuda, para pemudi bersegera untuk mendewasakan dirinya, ya, bersegera untuk mempersiapkan dirinya, berbekal diri sebelum datang masa pernikahan. Karena kita nggak sadar kadang kapan timbul rasa menggebu-gebu untuk nikah, ya. Kadang usia berapa sih? Ya, sekarang faktor pendorong untuk pengen nikah itu banyak, lebih banyak dari zaman dahulu mungkin, ya, HP, ya, apalagi yang dia lihat dari YouTube, iklan-iklan aja itu loh, yang nggak kita inginkan tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang memancing syahwat. Maka apa? Maka dorongan seperti ini yang kita sadari sedemikian rupa di zaman seperti ini ya ikhwah, hendaklah kita imbangi dengan ilmu, kita imbangi dengan ketakwaan kepada Allah, ya. Dahulu saja yang mungkin fitnahnya nggak sebesar ini ya ikhwah, orang-orang bersegera untuk menikah, ya, untuk menjaga kehormatan dan juga agamanya.
Maka ya ikhwah sekalian, azani wa azakumullah, bagi kita yang memiliki saudara, ya, bagi kita yang memiliki mungkin anak, nah, kita lihat ya sudah mulai beranjak dewasa, maka hendaklah kita bekali secara keilmuan dan mentalnya. Ya, jangan sampai fisiknya saja yang tambah besar, ternyata mentalnya belum siap. Ya, akhirnya apa? Akhirnya karena takut nikah, ya, dia mencari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Hatinya pengen ada kasih sayang tapi takut nikah, akhirnya pacaran. Pengen ada orang yang bisa gandeng tangannya, kayak kawan-kawannya yang naudzubillah haram, ya misalkan dengan pacaran. Gregetan hatinya, pengen juga. Ya, akhirnya apa? Karena beratnya godaan, dia diam-diam pacaran tanpa sepengetahuan orang tuanya. Karena itu ya ikhwah, normal. Ada dorongan syahwat, ada dorongan keinginan ya untuk mencintai dan dicintai. Ya salam. Ya, untuk apa? Mencintai dan dicintai. Ini normal. Ya, maka apa sekali lagi tatkala seorang kakak mungkin atau orang tua mungkin mendapati anaknya semakin dewasa, hendaklah dia bekali dengan ketakwaan, bekali dengan ilmu, sehingga apa? Keinginan syahwat maupun kecenderungan tabiat hatinya ya tidak diarahkan kepada hal-hal yang salah. Nah, ikhwas sekalian a'azzani wa azakumullah, ya. Jadi kata beliau, masuk ke dalam surga itu, wahai saudaraku, karena engkau memelihara dirimu dari keburukan apa yang ada di antara kedua kakimu. Dan ini dengan cara menikah. Atau kalau tidak nikah, apa mas? Puasa. Ya, kalau tidak nikah, puasa. Ya, demikian. Alhamdulillah ya, Ramadan aja berarti kan kalau udah nikah kan. Saudaraku yang budiman, kata beliau, pernikahan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah seperti zina atau liwat. Liwat itu mendatangi pasangan yang normal maupun yang abnormal dari jalur belakang, ya, dan selainnya. Nah, ini kata beliau akan dijelaskan dalam pembahasannya tersendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kepada kita. Di antara yang beliau sabdakan kepada Abu Umamah atau riwayat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat yaumal qiyamah, pada hari kiamat." Jadi antum seneng gak kalau antum bisa bikin orang yang antum cintai senang? Senang tidak? Senang ya. Dan di antara orang yang paling layak untuk kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita pengen atau suka membahagiakan orang yang kita cinta, seperti pengen membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka di antara cara kita selain apa, banyak-banyak bersolawat kepada beliau, menghidupkan tunutan beliau, juga apa, banyak-banyak anak, ya, banyak keturunan, bukan asal bikin aja, ya, tapi juga ada tanggung jawabnya, ya, karena rizki mereka juga nggak bisa datang sendiri, ya, kadang apa, perlu usaha. Memang alhamdulillah ada rizki yang memang Allah datangkan tanpa jalur yang disangka-sangka kan gitu, ya. Tapi apa, secara sunnatullah, suatu kebaikan itu ada sebabnya. Kayak gini, saya haus, maka saya ambil sedotan, saya ambil air minum. Nah, ini udah diusahakan. Gak terbang sendiri tadi gelasnya, kemudian ke mulut saya. Enggak. Sederhananya demikian ya ikhwah.
ya, kita juga apa? Diperintahkan oleh Allah untuk mengusahakan sebab. Dan sekali lagi ingat, setelah menikah itu rizki pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang beliau sukai nanti di hari kiamat adalah kalau melihat umatnya banyak, ya, umatnya banyak. Tentunya umat yang baik, ya, umat yang baik yang mengikuti beliau. Makanya tatkala kita punya anak juga kita punya kewajiban untuk mendidik mereka. Ya gimana coba kalau misalkan apa? Misalkan nih antum seorang guru, ada enggak guru-guru di sini? Kalau punya murid yang banyak, tapi bandel semua. Murid banyak tapi susah dikasih tahu. Murid yang banyak tapi durhaka semua. Senang enggak? Satu sisi senang karena jumlah, sisi yang lain apa? Kecewa. Ya. Dan kalau kita pengen benar-benar membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita nanti, ya semoga Allah jumpakan kita dengan beliau. Allah kumpulkan beliau dengan kita nanti ya. Maka apa? Kita jangan bikin beliau kecewa. Ya. Dengan apa? Ya Allah, udah banyak. Tapi ternyata malah terhalang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak? Ada. Dalam hadis riwayat Bukhari kan jelas itu. Ada orang-orang yang terhalang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang zahirnya dahulu mungkin kayaknya Muslim, ya, tapi ternyata tidak demikian, munafik. Atau yang kedua kata para ulama, yang terhalang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang, ya, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, malaikat menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umat yang terhalang dari telaga, padahal Rasul itu menunggu kita di telaganya. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang mengada-ada ajaran baru di dalam agama. Nah, engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini fatalnya perbuatan bid'ah. Ya, membuat ajaran-ajaran baru yang tidak disyariatkan atau bukan bagian dari Islam. Nah, wala takunu karahbaniyatin nasara. Janganlah kalian seperti pendeta-pendeta atau apa? Rahib-rahibnya orang-orang Nasrani. Mereka mengharamkan atas diri mereka pernikahan. Wal'iyadu billah. Ya, setelah Allah halalkan, kemudian kalau kita sampai mengharamkannya, ya, sesoleh apapun kita ya ikhwah, nggak bakal lebih soleh, bahkan nggak bakal sebanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah saja menikah, bukan cuma satu istri, banyak istrinya, ya. Dan beliau pun punya ketertarikan kepada wanita sebagaimana normalnya manusia. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sengaja melihat seorang wanita yang membuat syahwatnya terpancing. Akhirnya beliau pun segera pulang dan mendatangi ibunda siapa? Ini dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari atau Al-Imam Muslim, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendatangi ibunda Zainab, ya, binti Jahash, ya. Saat itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia laki-laki yang normal keluar rumah nggak sengaja melihat wanita yang, mohon maaf, memancing keinginan beliau, memancing syahwat beliau, langsung pulang. Saat itu ibunda Zainab ini sedang menyamak kulit. Paham deh? Menyamak itu bagaimana? Memisahkan kulit dengan bagian yang bukan kulit, kemudian dijemur, dikeringkan. Sehingga kulit itu bisa dimanfaatkan. Kalau dulu misalkan buat wadah air, mungkin juga buat sepatu, ya, dan seterusnya. Itu disamak, ya, dipisahkan dari dagingnya, dari lemaknya, ya, dikuliti dulu ya Pak. Ya, jadi kalau misalkan nyembelih binatang kan dikuliti. Kemudian
sisa-sisa dari daging yang masih nempel misalkan kurang bersih, saat mengulitinya ya diambil, dibersihkan, kemudian dijemur, dikeringkan. Ya, itu ya. Demikian ya ikhwah. Beliau langsung mendatangi Ibunda Zainab. Nah, Masya Allah ya ikhwah. Berarti seorang istri itu dalam kondisi apapun harus siap siaga. Karena dia nggak tahu suaminya apa yang dia lihat tatkala keluar rumah. Tatkala keluar rumah dia nggak sengaja melihat sesuatu yang haram. Atau mungkin sekarang waliyadzubillah tiba-tiba ada iklan nggak jelas. Ya, sehingga apa? Terbangkitkan syahwatnya. Hendaklah seorang wanita itu siap siaga. Untuk apa? Untuk didatangi oleh suaminya. Ini idealnya. Idealnya demikian. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hajatnya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan wanita itu ya mendatangkan syahwat, mendorong kepada sesuatu yang buruk, ya, sebagaimana setan. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Ya, wa tudbiru fi surati syaitan. Sampai beliau ungkapkan kayak gini, wanita itu kalau datang menghadap kita itu seakan-akan apa? Seakan-akan kayak setan datang. Ya, dan kalau pergi pun demikian. Kalau dilihat, makanya apa? Hati-hati. Ya, ini bukan berarti semua perempuan itu setan, bukan. Tapi apa? Kata para ulama, ya, tadi karena apa? Kedatangan mereka atau dengan melihat mereka dari belakang saja bisa menimbulkan syahwat, padahal nggak halal gitu loh ya. Makanya apa? Alhamdulillah yang sudah nikah, liatin tuh bini puas-puas, ya. Dan kalau antum apa? Sekali lagi kemarin sebagaimana kita singgung, kalau kita nggak jaga pandangan kita, niscaya istri kita jadi nggak cantik lagi, pasangan kita jadi nggak ganteng lagi loh. Ya gara-gara apa? Nggak jaga pandangan. Nah, terpancing terus, terbiasa dengan sesuatu yang haram, akhirnya apa? Akhirnya kenikmatan dari yang halal itu Allah haramkan. Wal'iyadzubillah. Nah, baik ikhwah sekalian a'azani wa azakumullah, makanya Nabi SAW bersabda, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah. Maka jika kalian, salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang demikian memancing nafsunya, maka hendaklah dia segera pulang untuk mendatangi istrinya. Kalau istrinya sibuk gimana? Aduh, ini ya. Ini salah satu hikmah. Kenapa kok Allah syariatkan seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang wanita. Gak setiap wanita itu kalau suaminya apa? Berkeinginan, timbul syahwatnya dalam waktu yang tidak diduga-duga. Kemudian wanita tersebut siap untuk melayaninya. Ya, sehingga apa? Allah berikan opsi yang lain, yang halal, yang lain ada. Kalau zaman sekarang kan nggak ada budak wanita, susah nyarinya. Ya, kalau ada boleh memang Allah halalkan, tapi susah. Akhirnya apa? Ya, mau puasa juga udah terlanjur sarapan tadi kan. Ya, kemudian keluar rumah kerja, subhanallah banyak wanita yang nggak jaga auratnya misalkan, ataupun berpakaian tapi subhanallah pakaiannya menampakkan lekuk tubuhnya, ya, sampai akhirnya pun keluar sebenarnya laki-laki itu kadang malas gitu kan. Malas, mau belanja malas. Kenapa? Takut nanti ketemu sama mbak-mbak yang jaga warungnya misalnya. Mau ke Alfamart, wah bahaya ini. Ke Indomaret bahaya ini. Nyebut merek kedua-duanya kan saingan mereka. Ya. Kenapa? Karena yang jagain ikonnya itu perempuan biasanya, ya. Demikian. Dengan pakaian yang menampakkan lekuk tubuhnya. Ya subhanallah. Kita ini di zaman di mana apa? Fitnah di mana-mana. Susah menjaga pandangan. Maka kalau antum mampu, ya, ini mohon maaf nggih ibu-ibu. Pian juga punya kewajiban bantu suami pian. Pian dandan yang cantik. Supaya apa? Gak kalah dengan yang gak sengaja dilihat. Ya. Bukan apa laki-laki itu sengaja mengumbar pandangannya, jangan ya ikhwah. Ya. Hendaklah apa? Pian mengerti seperti apa yang bisa menyenangkan hati suami pian. Ya, sehingga apa? Pian bisa bantu suami pian untuk menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, ya.
kasihan beneran laki-laki itu. Ya, kalau misalkan subhanallah syahwatnya sudah naik tiba-tiba, ya, ternyata si istrinya, ya, sampai rumah ternyata istrinya dalam kondisi yang, ya, tidak menarik bagi suaminya, ya, atau istrinya ndak siap, istrinya nolak kalau suaminya hendak mendatanginya. Bahkan diantara kalau misalkan pian sadar, ya, ini untuk wanita, ya, kalau seorang wanita sadar bahwasanya dia nggak bisa sepenuhnya untuk siaga menjaga agama suaminya, ya, untuk melayaninya, maka ya, dibantu untuk nikah lagi. Wah, senangnya. Ya memang demikian ya ikhwah. Ya, supaya supaya, ya, cinta pian itu benar-benar karena Allah. Ya salam. Ya, maksudnya ya pian benar, saya yakin seorang istri itu pasti cinta kepada suaminya. Ya. Bahkan saking cintanya kalau secara tabiat nggak pingin kalau suaminya punya pasangan yang lain. Tapi jika seorang wanita itu solihah, seorang wanita itu memperhatikan sisi agama dan juga fitnah yang paling berat bagi laki-laki bagi suaminya, pada suaminya, ya, maka maka tentunya dia akan membantu menjaga sisi yang paling berbahaya ini dari suaminya tersebut. Nah, ya, ini fatalnya kayak tadi, laki-laki itu sewaktu-waktu bisa terpancing dan susah untuk menjaga dirinya. Makanya maka hendaklah dia, kalau misalkan laki-laki tadi melihat seorang wanita yang memancing syahwatnya tatkala keluar rumah, dia segera pulang dan mendatangi istrinya. Nah, baik, ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Itu ya, beberapa, sebenarnya itu baru muqaddimah dari anjuran untuk menikah. Dan poin-poin tentang anjuran pernikahan atau keutamaan dalam menikah ini belum kita singgung. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa poin, ya, beberapa hadis yang banyak. Nah, baik, jadi kita akhiri dulu ya kesempatan kita pada hari ini dengan ungkapan beliau, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita dalam banyak hadis agar menikah dan juga melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang. Jadi hukum asalnya membujang itu apa, Mas? Nggak boleh, ngantuk Mas. Ya. Sama, saya juga ngantuk dikit. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, ya, untuk menikah. Ya. Kalau mampu dan bahaya fitnah di mana-mana, kalau nggak nikah maka hukumnya wajib. Kalau nggak nikah haram, dosa kita. Nah, dan hukum asal membujang itu nggak boleh, karena perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jadi kita belum masuk ke dalam keutamaan atau anjuran-anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ulama terdahulu untuk menikah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian. Kalau misalkan ada yang salah atau ungkapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik, yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taktafi atau kita cukupkan ya kesempatan bagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.